kasih Tuhan terus beracara. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Saudara, ayatnya berkata di dalam Yoel 2 ayat yang ke-7. Mereka akan berjuang seperti para pahlawan. Mereka akan memanjat tembok seperti prajurit perang. Dan mereka masing-masing berjalan pada jalannya. Dan mereka tidak akan mengubah jalur mereka. Saudara, saya mau bicara tentang karakter. Atau saudara, cara bersikap seorang pahlawan. Saudara, yang pertama berjuang. Berjuang apa? Waktu saudara mau ngomel, pilih bersyukur. Waktu saudara pengen nonton, pilih berdoa. Waktu saudara pengen memaki suamimu atau anakmu, pilih memberkati. Saya mau pasang video. Cucu saya 2 tahun berjuang. Ini loh berjuang. Saudara, tolong dipasang. Saudara, dia harus berjuang antara nonton game atau berdoa. Saudara, dia tahu harus berdoa. Dia berdoa saudara, walaupun sebentar kali pengen nonton game. Tuh, dia ngintip lagi game. Saudara, dia tahu harus berdoa, umur 2 tahun. Tapi game lebih menarik. Dia main game, tapi ditanya lagi sama mamanya, kamu ngapain? Doa katanya. Terus akhirnya dia memutuskan doa lagi. Oke, cuma 1 menit. Poinnya apa? Dari umur 2 tahun sampai kapanpun, saudara harus berjuang. Tidak ada yang otomatis suka doa. Gak ada yang otomatis jadi pemberani. Gak ada yang otomatis saudara menyukai yang ilahi. Tidak ada otomatis saudara kita hidup bijak. Tidak ada. Semua butuh berjuang. Amin. Saudara, pada saat saudara mau doa, seperti tadi loh cucu saya. Mungkin saudara doa 10 menit. Saudara pengen buka mata, berjuang. Sampai hadirat Tuhan turun. Pada waktu saudara ini mau baca Alkitab ngantuk, berjuang cuci muka. Deklarasi. Saudara, pada waktu saudara mau nginjil takut, berjuang bahasa roh, datang ke orang berkata, Tuhan Yesus memberkati, ada Tuhan yang menolong engkau. Pada waktu saudara ini ingin mengaktifkan karunia dan saudara belum pernah belajar mengaktifkan karunia, berjuang pergi ke rumah sakit dan berkata, saya boleh tidak doakan di jam besuk. Pilihan di tangan saudara. Saudara mau berjuang atau saudara mau menyerah? Pilihan di tangan saudara. Tahun ini saudara harus berjuang. Karena apa? Next. Ini kenapa di sini? Saudara sudah ayat tadi. Ya, berjuang saudara. Saudara, yang kedua dikatakan mereka masing-masing berjalan pada jalannya. Saudara enggak usah gini ya, saya ini hamba Tuhan. Yang satu bilang, saya pembisnis. Dimanapun engkau ada. Saudara masing-masing menangkan tempatmu. Saudara, saya punya seorang teman. Dia ini kerjaannya cuma BLT. Membantu mengurus BLT, bantuan saudara. Saudara, pertama kali Tuhan percayakan cuma mengurus 20 petani. Saudara, dan ini juga bukan orang Kristen. Dia ngomong sama petani itu, doa ya. Tanpa doa tidak keluar. Saudara, mereka ketawa. Tapi dia bilang, ayo kalian akan tahu. Kalau doa dalam nama Yesus, agama lain, kalian akan lihat bedanya. Saudara, dan dia dolingi tempat yang ngasih bantuan. Dia tumpang tangan satu-satu. Saudara mau tahu apa yang terjadi? Di tempat lain yang keluar cuma 1-2. Dia 20-20-nya keluar. Saudara, semua orang tahu. Itu susah 20-20-nya keluar.
Saudara naik jadi 150. Saudara dia lakukan yang sama. Saudara hari ini petani-petani itu saking melihat mujizat. Setiap 3 bulan sekali kirim ke Mahanaim berapa sayuran? 4 ton. 4 ton. Semua agama seberang. Semua melihat mujizat. Saudara ini petani ngomong begini sekarang sama saya. Bu, padi itu 1 hektar normal 7 ton. Mereka bilang doa dalam nama Yesus. Maka padi kami 1 hektar 12 ton. Saudara mereka tanam apapun. Mereka bilang gini, doa dalam nama Yesus. Yang harusnya 4 bulan, 2 bulan. Loh saudara, dia bukan penginjil. Tuhan percayakan dia. Jalurnya cuma ngurus BLT. Hari ini dia menggembalakan berapa saudara? 1000 petani. Tak ada khotbah. Semua petani nanam pakai nama Yesus. Dan mereka lihat mujizat. Setiap 3 bulan kirim sayur ke Mahanaim 4 ton. Dari beras, tomat, timun, apapun. Masing-masing di jalannya. Saya ketemu suster. Saudara dia tumpang tangan setiap kali dia suster ICU. Dia tumpang tangan setiap kali saudara. Saudara ada orang yang ditanganin dia. Dia ngomong injili orang. Dia bilang begini, saya bersyukur saya ditaruh di ICU. Semuanya yang diinjilin di ICU kan sudah pakai pernapasan. Ngomong aja gak bisa saudara. Dia injili dan semua yang di tangan dia sembuh dan melihat mujizat. Ini pahlawan. Gak usah cari tempat lain. Masing-masing. Di mana saudara? Jalannya. Saudara kita teruskan. Next. Karena masih cepat. Tanpa mata pajakmu menjadi pedang. Pisau-pisaumu pemangkas menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Tadi Pak Luki sudah bilang, kata tidak berdaya itu cacat, luka, miskin, masalah saudara. Tempat. Saudara saya mau bersaksi. Hari itu saudara, saya tidak punya uang sama sekali. Karena Tuhan bilang jangan kerja, tapi masuk pelayanan. Sedangkan semua uang suami saya buat nyicil bayar rumah. Gak ada uang 1 sen pun bahkan untuk makan. Tapi hari itu Tuhan bilang tempah. Saya bilang Tuhan caranya bagaimana? Tuhan bilang setiap pagi jam 4 pergi ke pasar. Beli sayuran, bukan beli, minta sayuran semua yang dibuang. Minta tulang, minta itu loh bekas santan, ampasnya. Olah jadi makanan dan beri makan mereka. Saya beri makan, saya memulai pelayanan. Tidak pada waktu saya punya uang. Saya beri orang makan. Saya ke goro, saya ke toko-toko minta barang reject, barang hancur. Dan saya mulai memberi makan sebulan 2.000 orang. Lewat apa? Semua barang buangan. Tempah. Ubah setiap keadaanmu. Dari kemiskinan menjadi saudara kelimpahan. Dari sakit penyakit menjadi kesembuhan. Tempah. Supaya tidak ada yang cacat di antara kita. Tidak ada yang miskin di antara kita. Saudara, saya punya seorang teman kanker. Begitu kanker saudara, dia masuk rumah sakit. Setiap kali kemo, dia doain setiap orang. Saudara, dan hari ini selain dia juga sembuh, dia menyembuhkan jaksa, menyembuhkan polisi, pejabat. Biar dengan kuasa Tuhan,
Tapi hari ini dia khusus jadi hamba Tuhan, menyembuhkan orang sampai dibawa ke Amerika untuk mendoakan orang sakit. Apa? Tanpa mata bajakmu. Maka engkau yang cacat, yang miskin, yang maaf kata saudara sakit, mungkin yang kacau hidupmu, jadi pahlawan. Tempah. Jangan menyerah. Saya berdoa saudara menangkap ini. Menangkap ini. Kita teruskan. Saudara dan saya mau cepat saja karena saya percaya saudara tahu. Dikatakan inilah para pahlawan Daud. Ia ada bersama-sama dengan Daud ketika mereka mengolok-ngolok. Dan kita lompat yang kuningnya aja karena waktu. Dan Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan besar. Saudara, ada 3. Yang ketiga, tadi sifat yang pertama berjuang. Sifat yang kedua tempah. Sifat yang ketiga mengolok-ngolok. Saya ajarin saudara mengolok-ngolok iblis dan masalah. Hari itu saya pendarahan 1 tahun. Saudara, saya pakai Pampers. Sudah sampai gak bisa pakai pembalut, Pampers. Saudara, saya khotbah lebih dari 2 jam ngalir. Dan hari itu saya tidak hentikan 1 pun pelayanan. Saya bilang begini sama iblis. Bagus, terusin aja, saya bilang. Darah saya akan membeli Indonesia. Karena di dalam darah saya ada darah Yesus Kristus Tuhan. Setiap kali saya minum perjamuan, kemanapun darah saya ngetes, kemanapun darah saya ngalir. Salah satunya Jogja. Saudara, hari itu di Jogja sampai saudara yang namanya sebenarnya KKR di Jogja itu saudara itu netes. Saya berkata, enggak masalah. Maka tempat itu hak penuh atas nama ditebus oleh darah Yesus. Dan saudara tahu, begitu saya mengolok-ngolok, sembuh total. Saudara, buat dirimu tahu mengolok-ngolok iblis. Saudara bisa bayangkan 23 Februari. Saya pulang pelayanan, saya buka pintu. Suami saya tergeletak dan darah di mana-mana. Saudara, suami saya dibawa pulang. Tapi saya hari itu yang saya ucapkan berkata gini, bagus please. Kamu buat kecelakaan, saya akan buktikan. Saya tidak akan menurunkan pedang. Saya akan menggila pelayanan. Saudara, di hari suami saya meninggal, saya bilang sama sekretaris saya, mulai hari ini kasih saya pelayanan yang dulu saya tidak bisa pergi. Kasih saya ke Pakistan, kasih saya ke pulau-pulau kecil, kasih saya ke hutan-hutan, di mana saya bisa dan butuh waktu 5-6 hari. Saya akan tuntaskan ke tempat yang belum pernah saya pergi. Saudara, dan begitu selesai pemakaman, saya langsung pelayanan. Saudara mau tahu mengolok-olok iblis? Itu caranya. Jangan biarkan iblis. Saudara senang kalau berani menyentuh saudara. Saya senang banget lah. Saudara, iblis bawa pulang suami saya langsung bikin KKR di Pakistan. Saudara, dan berapa kita bawa jiwa di sana? Ada Leo. Saudara, total 50.000 orang. Saya bilang mantap. Itu cara mengolok-ngolok iblis. Saudara bisa nangkap? Tapi ada orang yang saudara setiap kali iblis pukul, langsung melo-melo gak jelas. Mana katanya diberkatin, hasilnya begini. Mana saya udah kasih perpuluhan, saya udah doa, Tuhan saya gak mau pelayanan lagi.
saudara, iblis akan sangat suka mengerjai engkau. Karena engkau begitu pengecut, mudah dihentikan. Tapi orang yang disebut pahlawan akan mengolok-ngolok iblis. Dan kita akan lihat Tuhan memberi kemenangan besar. Saudara yang terakhir, hari itu di tengah ladang kacang merah, dia mempertahankan. Maka sekali lagi Tuhan memberi kemenangan besar. Saudara, ketika saya masuk Betkasi, itu kota adalah kota yang paling hijau. Saudara, itu tempat sangat rasis. Saudara, bahkan di beberapa tempat ditulis, saudara, anjing tidak boleh masuk. Itu bukan anjing, itu maksudnya maaf kata orang Kristen. Saudara, saya tuh mau jabat tangan sama tetangga saya. Tetangga saya ngomong begini, maaf ibu, ibu punya dosa 3. Terang-terangan ngomong begitu. Saya bilang apa? Dia bilang pertama wanita, kedua Kristen, ketiga Cina. Kami tidak bisa, itu najis besar. Saudara bisa bayangkan, punya tetangga ngomong begitu di depan mata. Saudara, loh saya ini mau salaman, diomongin begitu. Tapi hari itu Tuhan bilang, pertahankan kota ini. Saya mulai doling. Saya tahu kota Betkasi adalah kota yang mengerikan. Anak aja dijual. Saudara, seluruh pengemis Jakarta itu mengambil anak sewaan dari Betkasi dulu. Saudara, bayi harganya 10.000. Anak yang lebih besar 25.000. Saudara, dan hari itu saya bilang, Tuhan, apa yang harus saya buat untuk mempertahankan kota? Tuhan bilang, kasih makan. Doa nak keliling. Setiap tanah, beberapa titik berlutut minta ampun. Tuhan bilang, berkati. Sapa tetanggamu. Saudara, saya beliin tuh sampai kopi dari Malaysia. Saudara, dan saya kasih ke mereka. Saya bilang, Bu, ini ya kopi dari Arab. Nah, baru diterima, saudara. Karena tulisan Arab semua segede-gedenya. Saudara, baru diterima. Pertahankan. Saudara mau tahu? Hari itu, saudara, suaminya kena jantung. Saya lagi doa. Tuhan ngomong begini, cepat pergi ke rumah orang itu. Bawa minyak dan uang. Saya bilang, saya itu jabat tangan aja enggak boleh. Apalagi masuk rumah. Tuhan bilang, cepat. Saudara, saya masuk ke rumahnya. Saya ketok-ketok, saya permisi, enggak dibukain. Ternyata saudara itu sudah tergeletak. Saya bilang, Bu maaf. Ini bapaknya yang ngomong saya punya 3 dosa. Boleh enggak saya doakan? Saudara, dia bilang, silakan. Kalau kepepet selalu silakan kan ya. Saudara itu sudah tergeletak, tidak ada orang di rumahnya. Saya doain bangkit. Saudara, aneh ya, kalau kepepet dan di depan begitu ya, mujizat itu nyata, saudara. Tapi kalau orang Kristen kok susah ya, saudara ya. Saudara itu bangkit, saudara. Terus saya bilang, Bu, cepat, saya panggilin taksi. Ibu naik taksi, dia cuma bilang, terus ini uangnya. Saya kasih 2 juta. Karena Tuhan tadi bilang, bawa uang. Saya kasih 2 juta. Ini pokoknya buat bayar dulu. Saudara, singkat cerita, beberapa saat kemudian orang ini datang ke rumah saya. Sudah baik-baik. Dan saudara mau tahu, Bu tolong doakan saya dan minta minyak urapan. Pertahankan. Pertahankan. Saya tidak perpanjang karena waktu saya habis. 4 itu ya. Saudara, saya siapin 8 sifat. Tapi saya kasih 4 saja. Masih ingat? Berjuang,
Kedua apa? Tampah. Ketiga apa? Olok-olok. Keempat apa? Pertahankan. Bangkit berdiri. Berdiri di puncak gunung tertinggi. Saudara keluarkan minyak ini. Dan saudara ini akan kita melakukan pelantikan. Saudara pada waktu saudara nyanyi dengan kuat. Saudara yang mau berlutut silakan, saudara yang mau berdiri begini silakan. Saudara yang mau memberi hormat silakan. Saudara sembari saudara berkata, jadikan aku pahlawan yang mengalahkan, yang berdiri di puncak-puncak gunung tertinggi, yang tidak terhentikan, yang unstoppable, yang selalu ada di atas gelombang lawatan. Saudara dan saudara bisa tuangkan, taruh di dahi, di tangan. Karena kita tahu kita sedang dilantik. Dan biar ini tanda engkau menerima roh keberanian, roh keperkasaan, roh kemenangan, roh iman yang membuat saudara mengalahkan. Dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang mustahil menjadi keajaiban. Saudara curahkan nanti minyak ini dimanapun saudara mau. Bisa di dahi, di tangan, dimanapun. Inilah minyak tanda engkau menerima roh keperkasaan, roh kemenangan, roh iman, dan terobosan.
Saudara ikatkan ini dimanapun yang kau mau. Saudara bisa ikatkan di kantor, di pekerjaanmu, di pelayanan, di sandal, dimanapun. Ini adalah pita kemenangan, pita pendudukan, pita jaminan unstoppable, unbeatable. Tapi juga perlindungan yang merah, tanda pendudukan, yang putih, tanda pertahananmu, perlindunganmu berlapis-lapis.